Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi pertama untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1, yaitu terkait dengan gambaran umum akuntansi atau peranan akuntansi di lingkungannya. Sebelum saya menjelaskan materi, berikut adalah beberapa capaian pembelajaran setelah mempelajari mata kuliah ini. Harapannya, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian akuntansi secara umum. Kemudian yang kedua, menjelaskan kegunaan dan pengguna informasi akuntansi. Yang ketiga, menjelaskan berbagai jenis perusahaan dan memberikan contohnya. Keempat, menguraikan bidang-bidang akuntansi dan profesi di bidang akuntansi. Kelima, menjelaskan organisasi profesi akuntansi. Dan yang terakhir adalah menguraikan prinsip akuntansi berterima umum. Jadi berikut adalah capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai setelah mempelajari materi yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Ya, yang pertama adalah gambaran umum akuntansi. Nah, kira-kira apa yang kita pikirkan ketika mendengar kata akuntansi? Kira-kira apa ya akuntansi itu? Ya, jadi biasanya ketika kita mendengar kata akuntansi itu yang terpikir adalah uang atau menghitung uang yang sangat banyak tapi itu bukan milik kita. Kemudian yang kedua biasanya orang beranggapan bahwa akuntansi itu adalah pencatatan yang bikin pusing, rumit, harus balance, ada debit dan kredit. Kemudian yang ketiga masyarakat menganggap bahwa akuntansi ini adalah pencatatan yang bisa diaplikasikan hanya untuk perusahaan besar saja atau perusahaan yang skalanya sudah besar dan tidak bisa diaplikasikan untuk perusahaan yang skalanya masih kecil. Ini biasanya adalah gambaran atau definisi kita tentang akuntansi. Nah, harapannya setelah mempelajari materi ini, nanti kita bisa menjelaskan tentang apa itu akuntansi secara umum. Jadi kalau kalian ditanya, Mbak, Mas, kuliah di mana? Kuliah di Poltek, Bu. Jurusannya apa? Jurusan akuntansi. Akuntansi itu apa sih? Nah, itu. Jadi kalian sudah bisa nanti harapannya bisa menjelaskan kepada masyarakat tentang apa itu akuntansi. Ya, jadi akuntansi itu sebenarnya sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari usaha yang punya usaha warung makan, yang punya usaha toko pakaian, atau bahkan ibu rumah tangga yang melakukan pencatatan penerimaan dari hasil usaha maupun dari suaminya dan mencatat pengeluaran rumah tangga itu sudah menggunakan jasa akuntansi. Misalkan nih ada ibu rumah tangga yang sumber pendapatannya itu dari suami dan punya online shop. Kemudian ibu tersebut mencatat pendapatannya dari mana, kemudian pengeluarannya untuk apa saja, biaya listrik, biaya transport, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya sudah menerapkan jasa akuntansi dalam rumah tangganya. Kemudian, yang ketiga, usaha yang kegiatan operasionalnya lebih kompleks memang membutuhkan pencatatan keuangan yang memadai, sehingga metode dan teknik akuntansinya juga nanti yang digunakan lebih kompleks. Sehingga yang kita pelajari di mata kuliah pengantar akuntansi ini nanti akan bertahap, mulai dari pencatatan yang sederhana dulu sampai dengan pencatatan yang lebih kompleks untuk perusahaan yang kegiatan operasionalnya juga lebih kompleks. Nah, kira-kira apa itu pengertian akuntansi?
Sebenarnya kalau kita membaca buku referensi itu masing-masing punya definisi sendiri tentang akuntansi. Terkadang kalimatnya juga berbeda-beda, tetapi maksudnya pasti akan sama. Nah, di sini saya contohkan definisi akuntansi menurut American Accounting Association, yaitu mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, kenapa saya memberikan contoh definisi ini? Karena ketika kita mempelajari mata kuliah pengantar akuntansi, kita akan melakukan proses atau menjalani proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi sehingga menghasilkan suatu output yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pengguna informasi tersebut. Nah, dari definisi ini kita dapat mengambil dua pemahaman atau dua kesimpulan bahwa yang pertama, akuntansi itu merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Yang kedua, informasi yang dihasilkan oleh proses akuntansi itu diharapkan dapat berguna bagi pengambilan keputusan. Jadi nanti ada penggunanya dari informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi tersebut. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat melihat bahwa akuntansi itu merupakan proses di mana proses ini terdiri dari 3 elemen penting. Yang pertama adalah ada inputnya, kemudian yang kedua ada prosesnya, dan yang ketiga ada outputnya atau ada luarannya. Di mana input dari proses transaksi ini adalah berupa bukti transaksi. Bukti transaksi itu bisa berupa nota, kwitansi, atau faktur yang menandakan bahwa suatu transaksi keuangan itu telah terjadi atau sudah dianggap sah dan dapat diproses ke dalam proses akuntansi, yaitu dicatat ke dalam jurnal, diposting ke buku besar, kemudian menyusun neraca saldo, sampai dihasilkan output berupa laporan keuangan. Jadi ini adalah 3 elemen penting yang ada dalam proses akuntansi. Nah, di mana output dalam laporan keuangan ini nanti akan digunakan oleh pengguna informasi akuntansi untuk mengambil keputusan. Jadi, outputnya itu akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pengguna informasi akuntansi. Ya, untuk pengguna informasi akuntansi sendiri itu terdiri dari dua pihak. Yang pertama adalah pihak internal perusahaan, yang kedua adalah pihak eksternal, di mana pihak internal ini adalah manajer yang ada di dalam perusahaan, dari manajer yang tingkatan bawah sampai dengan manajer tingkatan atas. Contohnya adalah keputusan-keputusan ini bisa berupa misalkan manajer pemasaran. Manajer pemasaran melihat laporan keuangan perusahaan, penjualannya menurun. Nah, maka manajer pemasaran ini akan berusaha melakukan strategi-strategi untuk dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Bisa juga manajemen keuangan. Misalkan manajemen keuangan melihat bahwa dari laporan keuangan perusahaan, informasi kasnya atau dana di dalam perusahaan itu tidak mencukupi untuk kegiatan operasional perusahaan. Maka manajemen akan mengambil keputusan apakah ini perlu adanya pinjaman atau investasi dari investor dan sebagainya. Itu contohnya terkait dengan pengguna internal perusahaan. Kemudian ada pengguna eksternal yang di luar perusahaan, itu ada beberapa. Contohnya adalah investor, kreditur, masyarakat, pemerintah, karyawan, pemasok, dan
pelanggan. Investor adalah pengguna eksternal. Contohnya, keputusan yang bisa diambil investor adalah terkait dengan keputusan investasi. Jadi ketika investor akan berinvestasi, pasti akan melihat informasi keuangan perusahaan untuk sebagai pertimbangan keputusan investasi tersebut. Kemudian ada kreditur. Kreditur adalah yang memberikan pinjaman dana. Jadi ketika kreditur mengambil keputusan apakah akan memberikan kredit atau tidak, itu pasti akan melihat kondisi keuangan perusahaan. Nah, kemudian ada pemerintah. Pemerintah itu terkait dengan pengambilan keputusan pajak biasanya. Nah, ini adalah pengguna eksternal. Untuk pengguna eksternal lainnya nanti penjelasannya bisa dibaca di modul pengantar akuntansi 1. Jadi pengguna informasi akuntansi itu ada 2, yaitu internal dan eksternal. Internal adalah yang di dalam perusahaan dan eksternal adalah yang di luar perusahaan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan ketika di awal, bahwa yang akan kita pelajari di mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini adalah penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pada dasarnya, jenis perusahaan itu ada 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur, di mana perbedaan dari perusahaan ini adalah terkait dengan kegiatan operasionalnya. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya itu memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jadi hanya berupa pemberian jasa saja, tidak ada penjualan barang atau produksi barang. Kemudian untuk perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya itu membeli barang dari pemasok dan dijual kembali ke pelanggan tanpa ada proses pengolahan. Nah, contohnya ya, untuk perusahaan jasa itu contohnya bisa jasa salon. Kemudian untuk perusahaan dagang itu contohnya adalah yang banyak ada di sekitar kita, mart-mart itu ya, minimarket dan sebagainya, itu termasuk perusahaan dagang di mana mereka menjual barang tapi tidak melakukan proses pengolahan. Sedangkan yang ketiga itu adalah perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya adalah memproses bahan baku menjadi produk dan menjualnya kepada pelanggan. Jadi di sini ada proses pengolahan barangnya. Contohnya apa? Contohnya ya kayak PT Indofood, Garuda Food, dan sebagainya. Itu adalah perusahaan, contoh dari perusahaan manufaktur. Nah, kemudian selanjutnya ada bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan itu ada perusahaan perorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh individu, kemudian perusahaan persekutuan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh 2 individu atau lebih yang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati, dan yang ketiga adalah perusahaan perseroan, perusahaan yang berbadan hukum dan kepemilikannya dibagi dalam bentuk-bentuk saham. Nah, jenis dan bentuk perusahaan ini dapat menentukan kompleksitas dari pencatatan akuntansinya. Jadi semakin aktivitasnya kompleks, maka pencatatan akuntansinya nanti akan semakin kompleks. Contohnya, perusahaan jasa dengan perusahaan manufaktur, tentunya aktivitasnya lebih kompleks perusahaan manufaktur, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap proses akuntansinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bidang-bidang akuntansi. Jadi ilmu akuntansi ini luas dan terbagi menjadi beberapa bidang. Ada bidang akuntansi keuangan, ada bidang akuntansi biaya, ada bidang pemeriksaan akuntansi, akuntansi pemerintahan, akuntansi perpajakan, anggaran perusahaan, dan sistem informasi. Contohnya akuntansi keuangan itu adalah bidang akuntansi yang tugasnya adalah menyiapkan laporan keuangan untuk pihak eksternal perusahaan.
Sedangkan akuntansi pemerintahan itu adalah akuntansi terkait dengan instansi pemerintahan. Kemudian untuk pemeriksaan akuntansi itu adalah terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi. Dan untuk bidang akuntansi lainnya nanti bisa dibaca lebih jelasnya di modul pengantar akuntansi 1 yang sudah tersedia. Nah, dari bidang-bidang akuntansi ini nanti kalian mungkin bisa memilih, syukur-syukur kalian bisa menggeluti semua bidang ya, atau menguasai semua bidang, meskipun ini semuanya nanti akan dipelajari dalam kurikulum Prodi D3 Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Kemudian untuk profesi akuntansi sendiri, nah profesi di bidang akuntansi ini ada 4, yaitu bisa akuntan publik, kemudian akuntan manajemen, akuntan pemerintah, dan akuntan forensik. Akuntan publik itu adalah akuntan yang bekerja secara independen. Kemudian tujuannya adalah memberikan pelayanan akuntansi kepada publik. Kemudian akuntan manajemen sendiri ini adalah akuntan yang menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan di dalam perusahaan. Kemudian akuntan pemerintah ini adalah akuntan yang bekerja dalam instansi pemerintahan. Kemudian akuntan forensik ini adalah akuntan yang tugasnya adalah terkait dengan menelusur kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pelaporan keuangan. Jadi dalam akuntansi itu rentan terjadi kecurangan, sehingga di sini ada akuntan forensik. Nah, akuntan forensik ini adalah termasuk profesi di bidang akuntansi yang baru ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi, seharusnya profesi di bidang akuntansi itu adalah akuntan pendidik ya, seperti guru atau dosen yang mengajar di bidang akuntansi. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah prinsip akuntansi berterima umum. Jadi laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi itu ada standarnya atau ada pedomannya. Nah, pedomannya ini di Indonesia itu dikenal dengan prinsip akuntansi berterima umum atau standar akuntansi keuangan. Di mana standar akuntansi keuangan ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada standar akuntansi keuangan yang berbasis IFRS, itu adalah standar akuntansi keuangan untuk perusahaan yang go public atau perusahaan yang mempunyai tanggung jawab kepada publik. Kemudian yang kedua itu ada SAK etap atau standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi entitas ini tidak memiliki pertanggungjawaban publik dan menyajikan laporan keuangan itu hanya untuk kepentingan general saja, tidak ada tanggung jawab kepada publik. Kemudian yang ketiga adalah standar akuntansi syariah untuk entitas syariah, dan yang keempat ada standar akuntansi keuangan EMKM atau EMKM untuk entitas mikro, kecil, dan menengah, dan yang terakhir adalah standar akuntansi pemerintahan. Jadi ini adalah beberapa standar akuntansi yang ada di Indonesia. Ya, demikian adalah materi pertama di mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini terkait dengan gambaran umum akuntansi, sehingga harapannya dengan mempelajari atau menyimak materi ini, nanti mahasiswa dapat menjelaskan tentang definisi akuntansi, menjelaskan tentang pengguna informasi akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntansi, dan terkait dengan prinsip akuntansi berterima umum. Ya, demikian penjelasan saya terkait dengan materi pertama, yaitu gambaran umum akuntansi. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.